Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizal Muhammad. Apa kabar korang semua? Semoga korang sehat selalu, tetap stay di rumah, memakai masker kemana-mana. Oke, kali ini kita ada di kampus. Dan seperti biasa, nah kita kerja di radio. Ini harus banget kita ingetin terus ya, biar supaya tidak ada seuzon salah lagi paham ya, dan siapa tahu ada penonton baru kan. Karena kita kerja di radio, kalau setelah kerja, tapi ini kita sebelum sih ya, sebelum kerja kita sempatkan untuk buat video dulu. Untuk jadi korang semua. Iya, jadi bukan semata-mata kita keluar rumah untuk buat video ya. Oke. Ini ada Kopaska, kayak ya pasukan-pasukan gitulah. Ada perbedaannya, kalau di Indonesia Kopaska, di Malaysia itu Paskal ya kalau tidak silap. Nanti kita tengok lagi judulnya. Itu kayak mana tuh? Ya seperti angkatan laut mungkin ya. Jadi kita tengok di Malaysia itu seperti apa, di Indonesia seperti apa gitu. Oke, langsung saja kita mulai. So, jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen dan subscribe. Tentang pasukan khusus angkatan laut yang dibikin. Bukan untuk provokasi. Kopaska Indonesia versus Paskal Malaysia. Keberadaan angkatan laut dari setiap negara patut dipertimbangkan sebagai unit pasukan khusus yang bertugas menjaga kedaulatan sebuah negara. Kalau ngeliat ini melalui aku jadi sektor teringat laut. yang tenggelam kemarin sih. Yang Mungkin 408 muncul berapa ya? pertanyaan di 403 benak kalian, gitu. seberapa Lupa kuat aku. sih unit pasukan khusus angkatan laut yang dimiliki oleh setiap negara? Hai. Nah, berikut video ini akan kami tampilkan perbandingan kekuatan pasukan khusus angkatan laut antara dua negara, yakni negara Malaysia dengan Paskalnya dan negara Indonesia dengan Kopaskalnya. Menurut kalian, siapakah yang terbaik dari kedua pasukan Sama-sama TNI angkatan terbaik. laut tersebut? Berikut perbandingannya. Kita mulai dari Paskal Malaysia. Malaysia. Paskal atau pasukan khas laut adalah pasukan khusus angkatan laut Malaysia yang dibentuk pada tahun 1975 dan diresmikan pada tahun 1982. Berarti 7 tahun ya baru diresmikan. Paskal sendiri memiliki moto "Dari jasamu kami abadikan". Abadi, Bang. Personel Paskal menggunakan kostum berwarna hitam dan baret berwarna magenta atau ungu. Ungu. Tugas dan tanggung jawab pasukan khusus angkatan laut ini ini adalah lumpur. melakukan operasi penyerangan secara independen melalui laut, darat, dan udara di perairan yang dikendalikan oleh musuh. Gimana tuh Prajurit ya? Paskal dilatih untuk melakukan operasi maritim seperti anti pembajakan dan anti kapal atau pembajakan anjungan minyak. Keamanan lebih dari 30 anjungan minyak di pantai perairan Malaysia adalah sepenuhnya tanggung jawab Paskal. Selain itu, Paskal juga bertugas untuk mengamankan Garis garis pantai pantai. Malaysia, melakukan pengintaian, penetrasi, sabotase bawah laut, dan melakukan serangan langsung ke dalam kapal musuh. Paskal juga mampu melakukan operasi konvensional, perang gerilya, perang di hutan, kontra terorisme, Berat perlindungan tugasnya ya. dekat untuk VIP, Nggak main-main sih. pembunuhan musuh tertentu, dan penyelamatan sandera serta pertahanan internal yang asing. Sebagai unit pasukan khusus angkatan laut, personil Paskal dituntut untuk gesit secara fisik maupun mental. Setiap calon anggota Paskal harus mengikuti kursus dasar komando yang merupakan pelatihan yang sangat berat dan menyiksa. Untuk menjadi calon unit pasukan ini, setiap anggota diharuskan mengikuti pendidikan selama 3 bulan di Pangkalan Angkatan Laut Lumut Perak, Malaysia. Calon anggota unit Paskal ini harus berusia di bawah 30 tahun dan memiliki status kesehatan yang prima, dan juga diharuskan lulus tes fisik selama 3 bulan sekali. Setelah menyelesaikan kursus dasar komando, mereka kemudian harus mengikuti pusat pelatihan perang khusus yang sempat dilatih secara langsung oleh Navy SEALs Amerika. Oh, dari Amerika. Salah satu operasi yang berhasil dilakukan oleh Paskal adalah berhasil menggagalkan percobaan pembajakan yang dilakukan oleh perampok Somalia di kapal tanker kimia Malaysia. Kapal tersebut bernama MT Bunga Laurel di Teluk Aden pada tahun 2011. Kopaska Indonesia. Komando Pasukan Kata atau lebih dikenal dengan sebutan Kopaska merupakan satuan unit khusus Angkatan Laut Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno. Semboyan dari korps ini adalah
Tanhana Wingna Tansirna, Tansirna. yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Awal mula didirikannya unit pasukan khusus ini adalah bertujuan untuk membantu dalam mempertahankan Irian Jaya. Oh, Papua. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1954. Calon Kopaska atau siswa pendidikan Komando Pasukan Kata harus melalui berbagai tahapan pendidikan, seperti tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Proses pendidikan Kopaska dilakukan selama 10 bulan. Tak hanya kemampuan fisik, Kopaska juga harus memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, tim dari detasemen Pasca dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP, seperti presiden dan wakil presiden, atau orang-orang penting lainnya. Hal ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Selain memiliki kemampuan di atas rata-rata, Kopaska merupakan salah satu pasukan elit TNI Angkatan Laut yang masuk jajaran pasukan khusus dunia dengan topeng paling menyeramkan. Kopaska menggunakan baret merah layaknya komando pasukan khusus TNI AD. Aku baru tahu dan sih kalau terlihat pakai semakin topeng. gagah Topeng. kedua yang mereka gunakan saat sedang beraksi. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. Kopaska merupakan satu di antara Kok diterjunin pasukan sih? elit yang Iya telah kan? berpengalaman di medan pertempuran. Nggak ada demi lagi alat tegaknya bantuannya. NKRI. Misi pertama yang mereka lakukan setelah terbentuk yakni Operasi Trikora di Irian Barat. Kala itu dengan persenjataan yang minim, bahkan hanya berbekal kondom, aksi Kopaska meremorkan angkatan perang Belanda yang tak juga hengkang dari Irian Barat. Selain Operasi Trikora, Kopaska juga ikut dalam pembebasan sandera awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera oleh perampok Somalia. Dalam catatan sejarah, Kopaska juga merupakan satuan yang mengangkat jenazah para perwira TNI AD di Lubang Buaya yang menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Tak hanya pertempuran, Kopaska juga sering pesawat ya? dilibatkan dalam operasi kemanusiaan, seperti pencarian korban pesawat jatuh. Kok masih Prajurit utuh ya? Kopaska bahkan mampu menyelam hingga ratusan meter di bawah Widih. permukaan laut. Aduh, nggak kebayang Hingga sama dengan aku. aksi-aksi Kopaska tersebutlah bahkan membuat dunia internasional berdecak kagum. Tadi apa sih kalau di Malaysia itu tes kesehatan 3 bulan sekali. Berarti itu selama orang tuh jadi pasukan Paskal harus tes kesehatan 3 bulan sekali nggak sih? Iya, tadi Berarti- sebenarnya 3 bulan iya. sekali gitu. Berarti di sana 3 bulan sekali gitu. Berarti dites-tes terus ya? Sorry. Terus kalau di Indonesia tadi pendidikan minimal 10 bulan. Pelatihan. Iya, tapi kalau setahu aku pendidikan sih, kayak pendidikan gitu. Tapi menurut aku sih secara fisik juga, secara intelektual Iya. juga gitu. Terus nanti setelah itu dia baru ditempatkan di tergantung pemerintah nempatkan di mana. Ternyata jadi Kopaska dan Pascal. Paskal itu tidak main-main dan harus mempunyai mental yang kuat, yang baja, badan yang sehat jasmani dan rohani, dan terutama kecerdasan yang tadi dibutuhkan. Dan itu enggak, menurut aku bukan untuk coba-coba ya. Karena hidup. kalau misalnya udah mau daftar, mau ikutan jadi Pascal atau Kopaska, harus tanggung resikonya gitu. Jadi kalau untuk coba-coba mending nggak usah menurut aku. Itu berat banget loh Iya. kerjanya. Demi negara, membela negara, menjaga negara, pokoknya semua mereka lakuin untuk negara. Dan mereka pun yang aku tahu juga jauh dari keluarga yang terutama pasti. Mengabdi untuk negara masing-masing ya kan. Mm-mm. Jadi kalau ditanya yang mana yang terbaik, kayaknya Dua-duanya terbaik. menurut version masing-masing. Apalagi pasti juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Jadi kita nggak boleh mandang sebelah mata. Mereka tuh kerjanya berat loh, serius. Pernah, Din? Nggak pernah, cuman kayak tahu aja gitu. Berarti merasakan. Enggak juga. Kalau kalian pernah nggak ada saudara kalian ke keluarga, teman gitu yang
Paskal atau Kopaskal gitu. berbagi cerita ke kami di kolom komentar. Bagaimana waktu mereka pelatihannya gitu-gitu lah. Apakah mereka sesuai dengan yang aku bilang tadi, yang Riza bilang tadi gitu. Mungkin cukup sekian nih reaction kita kali ini. Buat teman-teman, mohon untuk tonton video yang lainnya di sebelah sini dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.